Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk kesediaannya hadir dan bergabung di dalam tayangan perdana dari mini kelas Faith and Reason di malam hari ini. Kelas ini sengaja saya rancang sedemikian rupa untuk boleh hadir dan berbagi kepada teman-teman semua agar kita dapat memiliki semacam sebuah pengetahuan sistematik terhadap
ajaran-ajaran mendasar di dalam kekristenan. Dan untuk seri yang pertama ini kita akan mulai dari materi tentang pendekatan hermeneutik terhadap Alkitab, terhadap kitab suci. Dan malam hari ini sebagai pembuka dari kelas ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya hubungan antara iman dan rasionalitas. Ini akan dihadirkan mulai dari malam ini, kemudian setiap hari Selasa dan Kamis akan berlangsung selama beberapa minggu ke depan, sehingga tema tentang relasi antara faith dan reason itu kemudian selesai dibahas. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam yang telah saya persiapkan, pertanyaan yang bisa jadi pemantik buat kita di malam hari ini adalah, apakah iman bertentangan dengan rasio? Saya sudah mempersiapkan slide untuk materi yang akan dibahas pada sesi malam hari ini, dan saya akan berbaginya dengan teman-teman semua untuk slide materi yang sudah saya persiapkan itu. Ya, nanti di akhir sesi saya akan berikan slide-nya secara utuh kepada teman-teman semua untuk juga bisa dilihat materi yang saya gunakan pada saat ini. Pertanyaan yang menarik untuk kita tanyakan adalah, apakah iman bertentangan dengan rasio? Ya. Misalnya, ketika kita membaca kitab suci atau ketika kita membaca hal-hal yang terkait dengan iman kita, ketika kita memikirkan tentang kehidupan kepercayaan kita, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita terhadap pokok-pokok iman kita, maka pertanyaannya adalah, apakah bertanya itu merupakan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita tidak percaya? Apakah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita, itu merupakan suatu penanda bahwa kita itu kurang beriman? Apakah bertanya kepada kitab suci itu merupakan suatu petunjuk atau indikator bahwa sebetulnya kita tidak percaya kepada Allah? Apakah iman berarti mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kepala kita? Apakah itu berarti ketika kita mengklaim diri kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, maka kita tidak boleh bertanya apapun kepada kitab suci? Kita harus telan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh kitab suci. Jadi itu persoalan yang penting untuk kita pikirkan di malam hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk memikirkan hal tersebut dengan lebih dalam. Ya. Nah, ketika berbicara tentang iman, maka sebetulnya kitab suci, Alkitab telah memberikan kepada kita suatu definisi yang paling mengakar tentang apakah iman itu. Seperti yang teman-teman ketahui, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam konteks ini, iman itu berasal dari kata Yunani pistis, yang sebetulnya kata pistis ini mau menjelaskan kepada kita bahwa iman itu bukan hanya berarti menerima sesuatu, mempercayai sesuatu. Yang menarik di sini adalah kata pistis itu sebenarnya memberikan sebuah pengertian yang mendalam buat kita, bahwa iman itu artinya kita menempatkan diri kita itu pada suatu pengalaman berinteraksi. Iman itu artinya kita mempercayakan diri kita, kita membangun relasi oleh karena percaya itu, dan kemudian kita hidup di dalam kesetiaan. Jadi dalam konteks ini, iman itu berarti bukan hanya sekedar percaya atau mempercayakan hidup kita kepada sesuatu. Ketika kita beriman kepada Allah, itu artinya bukan hanya kita mempercayai dan mempercayakan hidup kita kepada Allah,
Tetapi beriman menunjukkan bahwa kita ada dalam suatu komitmen relasi dengan Allah, dan kemudian kita setia kepada apa yang kita imani itu. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu, apakah kemudian beriman berarti kita mengabaikan apa yang kita miliki dalam diri kita? Setelah saya beriman kepada Allah, saya menyerahkan kehidupan saya kepada Allah, apakah itu berarti saya kehilangan bagian yang intrinsik, bagian yang internal di dalam diri saya? Apakah saya kemudian kehilangan logika? Apakah saya kemudian kehilangan emosi? Apakah saya kehilangan keberadaan saya atau eksistensi saya sebagai seorang manusia? Ternyata kita mendapati bahwa beriman itu bukan berarti kemudian kita kehilangan akan apa yang menjadi milik dari diri kita. Sebutlah akal kita. Ketika kita beriman kepada Allah, itu bukan berarti Allah menuntut kita untuk melepaskan akal kita itu dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah. Justru yang terjadi adalah Allah menginginkan supaya kita berelasi dalam iman, berelasi dengan menggunakan semua ornamen-ornamen yang ada dalam diri kita, termasuk di dalamnya adalah menggunakan rasionya kita, menggunakan perasaan kita, menggunakan segala sesuatu yang ada dalam diri kita untuk berinteraksi dengan Allah. Bukankah interaksi sejati hanya terjadi ketika kita memberikan segala sesuatu yang ada dalam diri kita? Interaksi sejati muncul di dalam konteks yang demikian. Nah, kalau begitu, bagaimana hubungan antara beriman dengan struktur jiwa kita? Saya teringat sebuah buku yang ditulis oleh James Fowler. Judul bukunya adalah Stages of Faith. Di dalamnya dia menjelaskan kepada kita tentang struktur jiwa yang ada di dalam diri kita, yang memperlihatkan sebenarnya iman kita itu ada di mana. Misalnya, James Fowler menjelaskan bahwa kadang-kadang terhadap sesuatu yang kita imani, kita sebenarnya tidak memiliki alasan yang pasti, alasan yang konkret, alasan yang jelas mengapa kita beriman. Contoh yang sederhananya begini. Ketika seseorang itu pergi ke gereja, ya, maka ada orang-orang yang tertentu. Di dalam penelitiannya James Fowler, dia menjelaskan bahwa ada orang-orang tertentu yang pergi ke gereja itu sebenarnya tanpa sesuatu hasrat yang mendasar, tanpa adanya suatu hasrat yang ultimate dalam dirinya. Jadi ketika ditanya kenapa kamu ke gereja, ya karena saya suka aja ke gereja. Di gereja nyaman, di gereja saya bisa menikmati punya teman, di gereja saya bisa ngobrol-ngobrol dengan teman, di gereja saya bisa punya ruang untuk ekspresikan diri saya, kemampuan saya, bermusik misalnya, jadi usher, penerima tamu dan lain sebagainya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah aktivitas itu telah memperlihatkan iman di sana? Ternyata James Fowler di dalam tulisannya dia mengenai Stages of Faith memperlihatkan kepada kita bagaimana ada orang-orang yang mengerjakan sesuatu sebetulnya tanpa dengan adanya suatu kesadaran iman yang mendalam. Dia mengerjakan aktivitas imannya itu hanya sebagai bentuk pelampiasan terhadap kebutuhan yang ada di dalam dirinya. Dan di dalam tulisannya tersebut James Fowler menjelaskan bahwa ketika iman itu menjadi bertumbuh, ketika iman itu menjadi semakin dewasa, orang itu ketika datang di gereja dia mulai bergerak, kesadarannya itu bertumbuh. Mungkin awalnya ke gereja karena ingin punya teman di sana, mungkin dia awalnya ke gereja karena ada orang yang dia cocok untuk ngobrol di sana, mungkin juga dia ke gereja karena di gereja ada makanan dan lain sebagainya gitu ya, ibadah ada snack dan lain sebagainya gitu ya, kadang-kadang ada door prize, ada hadiah ketika Natal. Seiring dengan pertumbuhan jiwa dari orang tersebut, dia mulai akan menyadari bahwa tujuan utamanya dia bergereja bukan hal itu, tetapi ada pada perjumpaan yang sejati dengan kebenaran, perjumpaan sejati dengan Kristus. Jadi dari sisi jiwa kita, sebetulnya kita bisa melihat bagaimana iman itu bertumbuh di dalam penghayatan kita mengenai aktivitas-aktivitas beriman yang kita
lakukan. Nah, kita juga melihat misalnya di dalam proses pendewasaan itu bagaimana orang itu bisa memperlihatkan kedewasaannya di dalam konteks beriman. Ya. Mulai lambat laun akhirnya kemudian menjadi pribadi yang reflektif, menjadi pribadi yang mampu untuk menanggalkan natur-natur lamanya, kebiasaan-kebiasaan lamanya. Misalnya dia dulu seorang yang arogan, dia dulunya adalah seorang yang emosional, dia dulunya adalah seorang yang responsif ketika berespon itu dengan marah-marah dan lain sebagainya. Seiring dengan pertumbuhannya di dalam kebenaran, iman itu mulai terbangun dan mempengaruhi akan struktur jiwanya. Sehingga yang tadinya arogan lambat laun bertumbuh menjadi pribadi yang penyabar, mampu berespon dengan baik dan selanjutnya. Nah, kalau begitu kemudian bagaimana hubungan antara iman dan rasio? Ya, tentunya sama seperti hubungan antara iman dengan jiwa, demikian juga hubungan antara iman dan dengan rasio. Mungkin pada awalnya ketika kita menjadi bagian dari gereja, ya, kita tidak terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Ya, kita yang penting hafal pengakuan iman, kita yang penting hafal doa Bapa kami, yang penting duduk di gereja sebagai pendengar, diajak baca Alkitab, ya sekedar baca. Tetapi seiring dengan pertumbuhan iman kita, sebetulnya kita bisa melihat bagaimana akal kita juga mengalami pertumbuhan. Misalnya, ketika kita yang tadinya hanya datang ke gereja, baca Alkitab ketika di saat-saat ibadah di gereja, maka iman yang bertumbuh, iman yang sehat, iman yang menumbuhkan akan memunculkan suatu perasaan pertanyaan-pertanyaan, suatu kegelisahan, suatu curiosity dalam diri kita, sehingga kita mulai bertanya. Misalnya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kok Tuhan mau menyelamatkan saya? Mulai muncul suatu bentuk pencarian akan kebenaran di dalam diri kita. Sehingga sebetulnya kita bisa melihat apakah iman kita bertumbuh dengan melihat apakah jiwa kita jadi makin sehat. Apakah iman kita bertumbuh dilihat dari misalnya apakah kita menjadi semakin ingin tahu dari kitab suci, ingin tahu dari kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Alkitab. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Kita bukan hanya menjadi orang yang kemudian tahu secara seremonial bahwa Yesus mati di atas kayu salib, tetapi rasa ingin tahu itu bertumbuh menjadi suatu bentuk pertanyaan fundamental. Kenapa Yesus mau mati atas dosa-dosa saya? Kenapa saya harus menikmati penebusan? Kenapa penebusan yang sejati itu hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus? Nah, saya kemudian melihat hal ini sebagai bentuk kehadiran Allah baik di dalam jiwa kita maupun di dalam pemikiran kita. Jadi Allah itu adalah Allah yang ingin sekali berelasi dengan kita. Kita tahu bahwa Alkitab itu adalah bentuk kehadiran Allah yang berelasi. Alkitab itu merupakan sejarah perjumpaan antara Allah dan orang percaya. Alkitab. Di dalamnya kita bisa menyaksikan bagaimana naik turun pasang surut daripada perjalanan iman tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang betul-betul memperlihatkan otentisitas dirinya sebagai manusia. Daud yang menyesali akan dosa-dosanya, kemudian dia duduk di debu dan menghamburkan debu di kepalanya, Ayub misalnya dan seterusnya. Kita bisa melihat bagaimana Allah itu hadir di dalam setiap kondisi jiwa, setiap kondisi rasio dari orang-orang di dalam kisah Alkitab. Ya. Ini artinya teman-teman, saya ingin membawa kita pada pemikiran bahwa ketika Allah hadir dalam hidup kita, di dalam anugerahnya, itu Allah ingin memakai semua apa yang ada dalam diri kita. Allah mau pakai jiwa kita, struktur jiwa kita. Allah mau pakai emosi kita. Allah mau pakai semua kondisi psikologi kita. Bahkan termasuk di dalamnya adalah Allah mau menggunakan rasionalitas kita. Allah mau pakai akal kita. Allah mau pakai pemikiran kita. Allah mau hadir di dalam ruang-ruang intelektualitas kita. Jadi kalau pertanyaan di awal,
Apakah iman berarti kita mengabaikan logika? Justru di dalam kelas ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua bagaimana Allah memakai ruang logika kita untuk menghadirkan kebenaran di dalamnya. Sehingga tesis utama dalam kelas ini adalah kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang mengajak kita untuk berpikir. Allah itu adalah Allah yang mengajak kita untuk bertanya. Allah tidak anti pertanyaan, Allah tidak anti pemikiran, Allah tidak anti dengan struktur jiwa yang rapuh. Allah tidak menolak orang-orang yang datang dengan jiwa yang ingin bertanya, dengan perasaan yang ingin dipuaskan, dengan orang-orang yang datang dengan akal yang penuh dengan begitu banyak pertanyaan di dalam kepalanya. Sehingga kelas ini saya ingin memberikan penekanan bahwa mari kita datang kepada Allah, jangan takut bertanya. Mari kita datang kepada Allah, jangan takut dengan membawa seluruh pergumulan struktur jiwa kita. Jangan merasa bahwa banyak bertanya itu artinya kita kehilangan iman. Banyak bertanya itu artinya kita tidak punya iman. Mari datang dengan pertanyaan-pertanyaan, justru pertanyaan-pertanyaan yang paling dalam, yang paling tajam kita tanyakan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang ingin berrelasi dengan kita. Bukankah ketika Allah mewahyukan dirinya, itu artinya Allah membuka dirinya kepada kita untuk kita berrelasi dengan Allah, untuk kita berinteraksi dengan Allah, untuk kita bertanya segala sesuatu tentang kebenaran Allah. Dengan Allah memberikan akal kepada kita, tentunya kita menyadari bahwa Allah ingin kita menggunakan akal kita itu. Jadi teman-teman, saya berharap di dalam kelas ini ke depan, malam ini merupakan malam pengantar buat kita di dalam kelas ini. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, itu artinya untuk kita menjumpainya di dalam natur kemanusiaan kita. Natur kemanusiaan kita yang rapuh, natur kemanusiaan kita yang penuh gejolak jiwa, natur kemanusiaan kita yang penuh dengan pergumulan batin, dengan struktur jiwa yang kadang-kadang up and down di hadapan Allah. Allah ingin kita berjumpa dalam seluruh dimensi keberadaan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, di dalam kelas ini saya memperkenalkan bagaimana membaca Alkitab melalui 3 dimensi. Dimensi psikologis, dimensi epistemologis, dan dimensi teologis. Melalui pembacaan Alkitab menggunakan dimensi psikologis, kita bertanya, bagaimana teks Alkitab itu berbicara di dalam batin kita yang dinamis, yang up and down, yang naik dan turun. Bagaimana kebenaran Alkitab itu berbicara kepada kita di dalam setiap luka-luka psikologis kita, di dalam ketakutan kita, di dalam kemelekatan kita terhadap hal-hal yang ada dalam perasaan kita, di dalam identitas psikologi kita. Bagaimana kebenaran Allah berbicara di dalam semua aspek keberadaan psikologi kita. Yang kedua, saya ingin mengajak kita berbicara kebenaran, mendekati kebenaran dari dimensi epistemologis, yaitu muncul suatu rasa ingin tahu yang dalam, rasa ingin tahu yang intens, rasa ingin tahu yang kritis. Apakah kebenaran ini adalah benar-benar kebenaran? Bagaimana saya mengetahui bahwa ini adalah benar-benar kebenaran? Apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi jaminan bahwa Alkitab itu adalah kebenaran firman Tuhan? Mari kita datang kepada kebenaran Allah dengan membawa pertanyaan-pertanyaan epistemologi ini, karena sesungguhnya jawaban yang terbaik sudah disediakan Allah kepada kita di dalam kitab suci. Ketika kita menyadari bahwa kebenaran Alkitab adalah kebenaran Allah, maka tentunya tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kita membaca dari dimensi teologis. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita manusia, menyatakan kebenarannya melalui kitab suci, dan apa makna saya tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam saya. Nah teman-teman, melalui kelas ini ke depan, malam ini barulah malam pengantar, saya memperkenalkan apa yang akan menjadi diskusi kita ke depan. Tetapi sebagai bagian penutupnya, mari kita ingat kembali tulisan Rasul Paulus di dalam Roma 12
yang di sana memberikan penekanan kepada kita untuk berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tidak hanya perubahan karakter, tidak hanya perubahan sikap, tidak hanya perubahan struktur jiwa, tetapi ternyata yang utama itu adalah perubahan akal budi, perubahan dari akal budi kita, yang melaluinya kita diajak untuk mencintai Tuhan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, mengasihi Tuhan dengan keseluruhan struktur jiwa kita yang terbuka kepada Tuhan. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk sama-sama belajar, berinteraksi. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar rasionalitas, seputar struktur jiwa, bisa disampaikan melalui komentar di sini, dan kita akan bahas di dalam kelas-kelas yang berikutnya. Intinya malam hari ini saya ingin memperkenalkan suatu bentuk pendekatan untuk membaca kitab suci, yaitu membaca Alkitab dengan menggunakan 3 dimensi. Dimensi psikologis, dimensi epistemologis, dan kemudian dimensi teologis. Ingat, iman tanpa refleksi adalah suatu fanatisme. Rasio tanpa iman adalah suatu kekosongan jiwa. Jadi semoga dengan mini kelas ini kita menjadi semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk mengobati, memulihkan struktur jiwa kita. Semoga melalui kelas ini kita semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rasio kita, semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam akal kita, justru adalah suatu stimulan dari Tuhan untuk membuat kita itu datang kepada Tuhan. Jadi kelas ini ingin mengajak kita, mari bawa seluruh struktur jiwa kita kepada Tuhan, semua kerapuhan kita, kerapuhan psikologi kita bawa kepada Tuhan, semua kecemasan psikologi kita, semua kepahitan psikologi kita yang ada dalam struktur jiwa kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Semua keberadaan rasio kita, akal budi kita, semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kepala kita yang mungkin selama ini kita ragu. Jangan-jangan kalau saya tanya begini, saya dicap sebagai orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Mari bawa kepada Tuhan, karena Kristus sudah menebus kita. Dia bukan hanya menebus kita dari belenggu dosa, kemelekatan terhadap dosa. Kristus sudah menebus struktur jiwa kita, supaya jiwa kita menjadi lebih sehat. Kristus sudah menebus rasio kita, supaya rasio kita menjadi rasio yang ditundukkan kepada kebenaran Allah. Kiranya melalui kelas-kelas ini, melalui mini kelas ini yang membahas seri teologi secara tematik dengan menggunakan pembacaan Alkitab 3 dimensi yang akan dilaksanakan setiap Selasa dan setiap Kamis malam jam 19.30 live di Facebook saya ini, akan menjadi ruang di mana kita itu bertumbuh bersama. Mari kita bertumbuh bersama, karena pertumbuhan hanya terjadi ketika kita membiarkan kerapuhan itu diobati. Pertumbuhan hanya terjadi ketika kita membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh firman Tuhan. Kiranya Alkitab yang adalah firman Tuhan itu, yang adalah kebenaran sejati, yang akan mengobati kerapuhan jiwa kita. Ia akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya lusa, hari Kamis, tanggal 5 Maret jam 19.30 malam waktu Indonesia Barat di live Facebook saya ini. Kalau teman-teman sudah ada pertanyaan, silakan bisa ajukan pertanyaannya di kolom komentar. Kalau teman-teman ada hal yang ingin diusulkan, tema yang akan diusulkan, silakan tuliskan di kolom komentar. Itu akan kita coba jawab dengan perspektif 3 dimensi. Dimensi psikologis, dimensi epistemologi, dan dimensi teologis. Kiranya perjumpaan kita di malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Salam akal sehat. Tuhan memberkati.